Shalom, sidang jemaat dikasih Tuhan. Bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita mau bersama-sama berdoa. Haleluya. Kami bersyukur padamu Bapa buat hari yang baru yang kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan dan perlindungan-Mu dalam istirahat kami sepanjang malam hari. Dan kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat nafas hidup Tuhan. Terima kasih buat kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Ajar kami selalu bersyukur kepadamu buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat-Mu untuk kami boleh menikmati Engkau pagi hari ini. Kuasa Allah yang maha tinggi turun atas kami, melawat setiap kami, dan Engkau yang akan memulihkan dan menyegarkan kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, di dalam kuasa tak kalah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan firman Allah yang ditabur boleh menjadi kekuatan bagi iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pagi ini. Kuasa Allah yang maha tinggi hadir atas kami, dan Roh-Mu yang kudus membimbing menuntun kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami hancurkan segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu. Dengan satu hati kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh-Mu yang kudus, kuasa Allah yang maha tinggi hadir atas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, beri kemuliaan bagi Dia. Puji Tuhan, kuasa maut telah dipatahkan, kuasa maut telah dikalahkan karena Dia Allah yang hidup. Amin, haleluya. Kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, amin. Dia bangkit, maka dipatahkan jadi lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Amin. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup, amin. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi
naik ke surga. Amin. Siapkan tempat bagiku, Yesus hidup, Dia bangkit, mau tak dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan, Yesus hidup. Amin. Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku, Yesus hidup. Amin. Dia bangkit, mau tak dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Terima kasih Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Katakan ku bebas. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darah-Nya. Katakan aku bebas. Amin. Ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darah-Nya. Aku bebas. Katakan dengan iman, ku bebas. Haleluya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Haleluya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darah-Nya. Katakan sekali lagi, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Amin. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darah-Nya. Katakan oleh kuasa darah-Nya. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Kita umat Tuhan yang telah ditebus oleh kuasa darah-Nya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya kasih-Mu yang sungguh ajaib dan luar biasa. Puji Tuhan, sidang jemaat kasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan pagi ini. Biar setiap jemaat Tuhan boleh mempersiapkan diri. Biarlah Singer mengangkat pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Ku selalu sembah-Mu. Amin. Kau yang layak terima semua pujian. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar jemaat Tuhan saja yang mengangkat pujian ini. Katakan, Yesus Kau sungguh baik. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ya Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Tuhan. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu.
berdiri, kita mengangkat tangan kita. Ku mau selalu memuji-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Amin. Selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima Tuhan. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala sembah, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Besar Kau Tuhan, Allah yang luar biasa. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puji. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bagimu lah segala pujian, bagimu lah sembah, bagimu segala kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kau yang layak untuk kami puji dan kami tinggikan di atas segalanya. Karena Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Bersabda berfirman pagi ini Tuhan, pengurapan Allah turun atas hamba-Mu dan kami semua seluruh sidang jemaat-Mu. Bila kami bawa hati kami menjadi tanah yang paling baik untuk kami siap ditaburi oleh dengan benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan kalau pagi hari ini di awal bulan Mei ini kita boleh datang kembali dalam rumah Tuhan. Sungguh suatu anugerah yang Tuhan berikan buat kita kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita boleh datang di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita telah banyak memuji nama Tuhan, menyatakan betapa Tuhan baik buat kita. Tuhan yang telah berkorban buat kita, menebus segala dosa kita sehingga kita bebas, sehingga kita boleh dimerdekakan dari segala dosa. Sebab itu firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul menerima pendamaian dari Allah. Mungkin belum keluar ya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah tahu apa yang dilakukan oleh manusia ketika melakukan perbuatan dosa. Ya, mereka akhirnya terusir dari Taman Eden. Ya, hal-hal yang tadinya bisa dinikmati bersama dengan Tuhan akhirnya harus terpisah. Ya, manusia yang pertama diusir oleh Tuhan dari Taman Eden, dan saat sekarang ini juga kita sebagai manusia keturunan Adam, kita juga mengalami mendapatkan atau melakukan perbuatan dosa. Ya, kita semua sudah berdosa, tidak ada yang benar kata firman Tuhan. Ya. Bagaimana untuk memulihkan
keadaan yang sudah terjauh, sudah terusir dari Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar ini boleh memberikan kekuatan buat kita, memberikan berkat buat kita. Kita yang sudah berdosa, kita yang tadinya sudah terusir dari Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan kita. Tuhan memberikan pendamaian buat kita. Sehingga hubungan kita yang sudah terpisah dari Tuhan bisa dipulihkan. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami pendamaian itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, pujian tadi mengatakan segala puji hanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, karena Tuhan yang layak untuk kita sembah, untuk kita puja. Ya, slide selanjutnya. Keadaan manusia, kita tahu dalam Roma, sebentar ya. Dalam Roma pasal 3, ayat yang ke-10 dan yang ke-23, ya. Saya berharap Bapak Ibu bisa baca, ada ya, bisa terbaca ya. Roma 3 ayat 10 dan 23, seperti tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang hadir saat ini, kita mengakui dalam hati kita, kita semua adalah manusia yang berdosa, yang harusnya binasa, yang harusnya menerima hukuman kekal. Ya, dalam Roma pasal 6 ayat 23 ya, slide selanjutnya dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bersyukur Tuhan mengirimkan anaknya untuk memulihkan keadaan kita. Karena upah dosa adalah maut. Harusnya kita ini semua binasa, tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal. Beberapa hari yang lalu, 2 minggu yang lalu, kita merayakan pengorbanan Yesus di kayu salib dalam ibadah Jumat Agung. Apa yang dia lakukan? Hanya untuk menebus saudara dan saya. Ya, kita yang tidak layak untuk menerima penebusan itu. Kita yang sudah berdosa, kita yang harusnya binasa. Tetapi karena kasih Allah kepada kita semua, Tuhan rela berkorban buat kita. Ini adalah keadaan manusia dan dosa itu tidak berhenti hanya sampai zaman Adam. Ya, sampai saat sekarang pun manusia masih terus bergumul dengan dosa dan dosa. Banyak hal yang kita hadapi, kita lihat di dalam dunia ini, yang kalau kita tidak berhati-hati, kita akan jatuh kembali ke dalam dosa dan dosa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kita supaya tidak melakukan perbuatan dosa kembali. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, Bartimeus, perempuan yang sakit pendarahan, dia mengatakan dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat lagi. Ya. Tapi manusia seringkali ketika Tuhan sudah mengampuni dosa kita, Tuhan sudah menyembuhkan kita, Tuhan sudah memulihkan kita, kita jatuh kembali ke dalam dosa. Karena memang manusia seringkali lemah. Sebab itu kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Kita tetap perlu mengandalkan Tuhan, tetap beriman. Supaya Tuhan sendiri yang menolong kita, mengingatkan kita. Ada Roh Kudus yang ada dalam hati kita, yang selalu mengingatkan kita untuk kita tidak melakukan perbuatan dosa. Karena dosa, kita harus ada dalam maut. Tetapi kabar baik yang Tuhan berikan. Ya, slide selanjutnya. Dalam Roma pasal 5 ayat 1 dan 11. Ya, Roma pasal 5 ayat 1 dan 11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 11, bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Pendamaian adalah perbuatan memulihkan hubungan melalui pengorbanan Yesus. Kita didamaikan dengan Allah Bapa, tidak bisa dengan perbuatan baik kita, tidak bisa dengan apa yang kita berikan buat Tuhan. Mungkin manusia atau orang-orang di dalam dunia mengatakan ketika kita beramal baik, ketika kita banyak melakukan perbuatan baik, maka dosa kita diampuni. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Perbuatan baik apapun yang kita berikan di hadapannya, apapun yang kita berikan buat Tuhan, tidak bisa menghapuskan segala dosa kita.
kecuali karena pengorbanan dia. Karena darah Kristus yang tercurah di kayu salib, itulah yang memulihkan kita. Itu yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Bapak Ibu percaya kalau kita dibenarkan oleh iman. Bapak Ibu percaya kalau Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita di kayu salib. Dan dia tidak tinggal mati, tapi dia bangkit. Nyanyian tadi mengatakan dia bangkit, dia hidup. Untuk menyiapkan tempat buat kita. Inilah kabar baik untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan, yang harusnya kita binasa, tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan mendamaikan kita dengan Allah Bapa melalui pengorbanan Yesus. Ya, slide selanjutnya, apa sih yang Tuhan Yesus lakukan? Pengorbanan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita? Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-6 dan yang ke-8. Roma 5 ayat 6 dan 8 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang fasik pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 8, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Jauh sebelum kita ada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia, Dia mau mati untuk saudara dan saya. Siapakah kita ini? Firman Tuhan mengatakan manusia ini hanya debu, ya, hanya bunga-bunga kering yang ketiup angin, tidak akan ada artinya. Ya. Apa keberadaan kita? Apa yang kita bisa banggakan di hadapan Tuhan? Tidak ada semuanya. Tapi karena kasih Tuhan, Tuhan mau membawa kita semua. Tuhan mau menyelamatkan kita jauh sebelum kita ada. Ketika kita masih lemah, Tuhan sudah mati. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mati buat kita di kayu salib. Ya. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diperdamaikan oleh Allah. Ya. Kita slide selanjutnya. Apa yang Tuhan lakukan di kayu salib? Filipi 2 ayat yang ke-8. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita tahu pengorbanan Yesus tidak hanya mati wajar seperti manusia saat sekarang ini, mungkin karena sakit atau karena kecelakaan, tapi Tuhan mati, Yesus mati di kayu salib seperti orang yang berdosa. Ya. Pengorbanannya sungguh begitu berat apa yang Tuhan rasakan. Kalau kita melihat film-film tentang pengorbanan Yesus di salib, kita juga sudah merasakan sakit ya. Yang memerankan Tuhan Yesus waktu itu sakit walaupun hanya di film. Apalagi kenyataannya ketika Tuhan Yesus harus dimahkotai duri, harus dicambuk, harus memikul salib. Tapi dia lakukan, dia taat sampai mati di kayu salib. Itu yang kita peringati 2 minggu yang lalu dalam ibadah Jumat Agung. Ya, bagaimana Tuhan berkorban buat saudara dan saya. Karena dia tidak ingin kita binasa. Dia masih menunggu kita untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, kita yang sudah percaya, kita yang sudah mengiring Tuhan, begitu lamanya, jangan sia-siakan pengorbanannya. Jangan sia-siakan salib Kristus yang telah diberikan kepada kita, yang membuat kita berdamai dengan Allah Bapa. Ya. Ada lagu yang sekarang mungkin lagi tren, jangan tukar Yesus dengan apa Pak Paulus? Harta, tahta dan cinta katanya. Ya. Harta, tahta, cinta ya. Ada lagu yang itu ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Jangan tukar ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jemaat di Suryani, sekalipun mungkin kita ada dalam kelemahan, ada dalam penderitaan, ada dalam kesulitan, tetap mempercayai Tuhan Yesus. Kalau Dia rela mati buat saudara dan saya, tidak sukar buat Tuhan untuk menolong kita. Apa yang menjadi beban hidup kita? Apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita? Tuhan pasti sanggup menolong. Ya, kita sering menyanyikan Allah sanggup menolong kita. Tuhan selalu menolong kita. Asalkan kita tetap mau percaya kepada Tuhan. Asalkan kita tetap mau beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu mengakui pengorbanan Yesus. Bapak Ibu mengakui bahwa Tuhan kita sudah mati. Ya, tapi Tuhan kita tidak tinggal mati. Tuhan kita bangkit.
Dia tidak ada di sini, kata malaikat Tuhan. Dia sudah bangkit. Kita percaya Tuhan Yesus bangkit? Ya, jangan hanya kita, lagi Paskah, ya perayaan Tuhan Yesus bangkit. Tapi mari dari hati kita dalam kehidupan kita yang telah ditebus dari segala dosa kita. Kita mengakui bahwa Yesus sudah mati untuk saya. Yesus sudah berkorban untuk saya. Tetapi Yesus tidak tinggal mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu juga yang membangkitkan kita semua, anak-anak Tuhan, untuk membangkitkan gereja Tuhan, untuk tetap memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Betapa besar pengorbanan Yesus buat kita, buat saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan? Ya, slide selanjutnya. Sebagai respon kita terhadap pengorbanan Tuhan Yesus. Dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang hadir pagi hari ini atau yang mungkin mengikuti ibadah secara online, kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Kita mengaku bahwa Dia sudah dibangkitkan atau ya benar enggak ya? Dunia memberikan isu-isu bukan Tuhan Yesus yang disalibkan, ada orang lain yang mirip. Apakah kita mempercayai omongan itu atau kita tetap percaya firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan kalau kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Dia sudah bangkit, kita akan diselamatkan. Bukankah kita mengiring kepada Tuhan dengan satu tujuan, kita mau diselamatkan ketika Tuhan datang kembali ke dalam dunia. Kita tidak ingin pelayanan kita, pengiringan kita menjadi sia-sia kalau di ujung akhir kehidupan kita, akhirnya kita kembali ke dalam dunia, kita kembali kepada kebinasaan. Ya, Tuhan ingin saudara dan saya diselamatkan. Dan Tuhan sudah membukakan jalan, Dia sudah berkorban buat kita semua. Rela mati untuk menebus segala dosa kita, untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Yang harus kita lakukan adalah mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Yesus sudah bangkit. Seberapa besar Bapak Ibu yang percaya Tuhan Yesus bangkit? Amin, katakan amin, Tuhan Yesus bangkit. Amin, Tuhan Yesus bangkit. Kita memiliki Tuhan, bukan Tuhan yang mati. Kita tidak menyembah Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak menyembah Tuhan, memuji Tuhan yang tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan kita berbeda dengan yang lain. Karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup dan hidup selama-lamanya. Itu yang harus kita yakini sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita mau berani mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan bahwa Yesus telah mati tapi Dia dibangkitkan oleh Tuhan. Kalau kita tetap mempercayai apa yang dikatakan dunia, bahwa Tuhan tidak bangkit, bahwa Tuhan kita sudah mati, sia-sialah pengiringan kita, sia-sialah pengorbanan Yesus, sia-sialah pelayanan kita. Karena kita akan menjadi sia-sia kalau kita menyembah kepada Tuhan yang mati, Tuhan yang tidak berdaya. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu harus mengaku dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Dia yang hidup. Dia yang sudah bangkit dari kematian. Itu yang pertama yang harus kita lakukan sebagai respon kita, sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan atas pengorbanannya di kayu salib. Yang kedua, Bapak Ibu, slide selanjutnya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Setelah kita mengaku bahwa Yesus Tuhan, setelah kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, apa yang harus kita lakukan? Kita mau mengasihi Dia dengan cara melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya. Seringkali kita memilah-milah perintah yang mana, perintah yang mengenakan kita lakukan. Perintah yang kurang mengenakan mungkin kita abaikan. Atau kita mau mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mau menuruti perintahnya.
Apa sih yang Tuhan perintahkan buat kita Bapak Ibu? Dalam Alkitab ini yang kalau kita baca, apa yang Tuhan perintahkan buat kita? Tuhan tidak memerintahkan Bapak Ibu Saudara untuk melakukan hal yang sulit, hal yang tidak bisa kita lakukan. Kalau Tuhan mengajarkan untuk memberi, Tuhan mengajarkan kita memberi dengan apa yang ada pada kita. Ya, bukan memberi dengan hal-hal yang muluk yang kita tidak bisa lakukan. Ya. Tuhan mengajarkan kepada kita hukum kasih. Apa yang harus kita lakukan? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, perintahnya itu tidak sulit, cuma apakah kita mau melakukan perintah Tuhan? Seringkali kita mengatakan, aku mengasihi engkau Yesus. Ya, apa yang Tuhan katakan kepada Petrus waktu itu? Jikalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, Tuhan Yesus memerintahkan kepada Petrus, ketika dia mengaku bahwa dia mengasihi Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan, menggembalakan domba-domba. Demikian juga kepada kita saat sekarang ini, jemaat di Suryani ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Ya, perintahnya apa yang Tuhan perintahkan? Baca firman Tuhan, terutama hukum kasih. Dengan kita memiliki kasih Tuhan dalam hidup kita, kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus melakukan apa selama dia hidup dalam dunia? Melakukan belas kasihan, menolong orang yang menderita, menyembuhkan mereka yang sakit, membantu mereka yang dalam kelemahan. Itu juga yang Tuhan perintahkan buat kita. Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Ya, mari kita peduli kepada sesama. Mari kita melihat orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka perlu uluran tangan kita? Apakah mereka perlu telinga kita? Apa mereka perlu tangan kita atau kaki kita atau mata kita? Ya, mari Bapak Ibu jadi terang, jadi berkat, jadi garam dimanapun kita berada. Ya, itu yang Tuhan perintahkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang setelah menerima pendamaian dari Allah. Yang pertama tadi mengaku, percaya, dan kita mengasihi dengan melakukan perintahnya. Ya, selanjutnya apa yang Tuhan perintahkan buat kita? Ya, slide selanjutnya Mazmur 103 ayat 2 sampai ke 4. Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan ingatkan kepada kita yang telah menerima pendamaian dari Allah. Jangan kita lupakan kebaikannya. Ya, jangan sampai kita melupakan Tuhan yang sudah menyembuhkan kita. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan yang rela mengangkat kita dari kegelapan kepada terangnya. Tuhan yang telah rela mati untuk mengangkat kita dari kubur. Karena harusnya kita yang binasa, tapi dia yang menggantikan. Dia berkorban untuk saudara dan saya. Tuhan ingatkan melalui pemazmur ini, Daud mengingatkan kepada kita semua, jangan lupakan kebaikannya. Ya. Kalau manusia seringkali melupakan kebaikan yang kita sudah lakukan, mungkin Bapak Ibu pernah dikecewakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, ketika kita menolong, ketika kita membantu, tetapi akhirnya kita dilupakan. Seperti cerita Yusuf, kisah Yusuf dilupakan sama juru minuman. Ya, tapi Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ya. Seberapa kita yang pernah disembuhkan oleh Tuhan, seberapa kita yang pernah diberkati oleh Tuhan, seberapa kita yang pernah ditolong oleh Tuhan. Masakan kita melupakan penolong kita? Masakan kita melupakan orang yang menyembuhkan kita, orang yang menolong kita, orang yang menyelamatkan kita? Ya, itu yang harus kita lakukan ketika kita menerima pendamaian dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat di Suryani, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Hanya karena kesibukan kita, hanya karena kita sudah ditolong sama Tuhan, Tuhannya ditinggalkan di belakang. Tuhannya tidak kita ingat lagi. Nanti kalau susah lagi, kalau sakit lagi, baru kita ingat sama Tuhan. Mari Bapak Ibu jadilah anak-anak Tuhan yang mau menuruti perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Ya, kita tidak hanya mengaku bahwa Tuhan Yesus penolong kita, Tuhan Yesus juru selamat kita, tapi kita juga mau melakukan segala perintahnya dan kita juga mau selalu ingat akan kebaikannya. Ada pujian yang mengatakan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ya,
Dia telah datang ke dalam dunia untuk menebus saudara dan saya. Sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kita mau seluruh keberadaan hidup kita gunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita. Bapak Ibu yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, mari kita lakukan setiap perintahnya. Ya, kita bawa pesan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, slide selanjutnya. Tuhan Yesus telah berkorban di kayu salib untuk menebus segala dosa umat manusia sehingga terlepas dari hukuman maut. Terimalah pendamaian yang diberikan Tuhan dengan mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Lakukan perintahnya sebagai bukti kita mengasihinya serta tidak melupakan segala kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Buat firman Tuhan, kita akan naikkan suatu pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat, kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Dia. Dia Yesus telah mati buat kita. Dia Yesus selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujian yang kita akan naikkan kepada Tuhan. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan apa yang kita berikan, tapi kita bisa memuliakan Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus-menerus dimuliakan dan dipuji di seluruh bumi. Ya, mari kita naikkan pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagi. Kita katakan, ya Yesus telah mati bagiku. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ya Yesus. Amin Tuhan. Kami percaya Engkau telah mati buat kami semua, menebus segala dosa kami. Engkau yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami dapat memuji nama-Mu. Kami hanya dapat memuji nama-Mu. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih untuk pendamaian yang Tuhan berikan buat kami. Bagi Dia angkat tangan kita sebagai pujian kita. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur bagi Dia. Hormat serta syukur, kekal selamanya.
saya minta Ibu Reni yang berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima Kami kasih. bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Segala puji. Benar Tuhan, segala pujian syukur hanya bagi Amin Engkau Bapa. Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu Terima Tuhan. kasih. Yang pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan kekuatan buat Menyelamatkan kami. buat kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu berkorban Tuhan, di mana untuk Engkau telah selamat. mati bagi kami untuk Haleluya. menebus segala dosa-dosa kami. Amin Yesus, Kami terima bersyukur buat kasih. pengorbanan-Mu Tuhan bagi Ya. kami semua Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kami boleh diperdamaikan dengan Allah Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami Tuhan boleh melakukan. Kami boleh belajar Tuhan apa yang Kau perintahkan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan buat Ibu Dr. Lydia Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat bibir lidahan Terima hamba-Mu ini kasih. Tuhan. Firman-Mu Tuhan boleh terus dan terus Tuhan. Haleluya. Kau pakai beliau Tuhan untuk menyampaikan setiap firman-firman-Mu Amin, Tuhan. Yesus. Untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu bagi setiap Amin, kami Yesus. Tuhan, jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Pakai dia Tuhan lebih dan lebih lagi Bapa. Berkati Tuhan untuk kehidupannya. Berkati untuk keluarganya, untuk pekerjaannya Tuhan. Apapun yang dilakukan, semua Haleluya. itu bagi kemuliaan bagi nama-Mu Pujilah Bapa. nama-Mu. Kami mau Terima serahkan kasih. Tuhan doa kami Tuhan. Kami panjatkan hanya Ya, di dalam terima nama Tuhan firman-Mu. Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan seluruh keberadaan kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Saya undang para pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian Darah-Mu Yesus sucikan daku. Sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sekali lagi darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, kami ditebus dari segala dosa-dosa kami. Kami boleh menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kami telah diperdamaikan dengan Tuhan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau telah Tuhan layakkan kami menjadi anak-Mu, menjadi umat tebusan-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di mana sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Oh Tuhan, ini bukan makanan dan minuman biasa, tetapi ini adalah tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi kami semua. Kami mau menerimanya dengan penuh sukacita, karena kami percaya bahwa ada mukjizat, ada kuasa di dalam tubuh dan darah Kristus, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kekuatan yang baru, ada oh Tuhan kemenangan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu.
bahkan kami boleh dipersekutukan di dalam tubuh dan darah Kristus. Oh Tuhan, dengan Tuhan sendiri dan dengan sesama. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan buat seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani. Tuhan, pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, menjadi alat, oh Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah berkat Allah atas roti dan anggur ini. Setiap umat-Mu yang menerimanya, menerima berkat yang daripada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Darah-Mu Yesus. Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan Saya undang semuanya bangkit berdiri. aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, datanglah secara pribadi di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan daripada Allah, sehingga pada waktu kita menerima tubuh dan darah Kristus, menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan. Datanglah secara pribadi. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Peganglah roti di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakan pengorbanan Yesus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima perdamaian daripada Allah oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami telah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, oleh iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Peganglah anggur di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Mari kita muliakan darah Kristus, darah yang suci, darah yang mulia, yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percaya darah Kristus menyucikan kita? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup. Kristus yang berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan memberikan kelepasan, memberikan kesembuhan. Oh Tuhan, dan kami boleh menjadi umat yang memuliakan namamu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami pulang dari tempat ini, pulang dengan kemenangan, kekuatan, kelepasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Mari kita nyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Syukur, haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Perjamuan suci mengingatkan kepada kita akan pengorbanan Yesus. Perjamuan suci membawa kita kepada pengenalan yang
lebih lagi kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan siapkan persembahan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala perkara yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan. Biarlah persembahan itu Tuhan boleh mendatangkan pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Pakai anak-anak-Mu, pakai jemaat-Mu Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, dan Tuhan yang memberkati mereka dengan kelimpahan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kami persilakan untuk para petugas. Berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan. Memberkati Kau selalu. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan. Memberkati Kau Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan. Memberkati Kau selamanya. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua. Persembahan dan persepuluhan dapat dilakukan juga melalui transfer pada rekening yang ada di atas yang tertera, lalu bisa memindai kode QR yang tersedia. Puji Tuhan, kita akan dengarkan warta gereja untuk sepanjang sepekan ini. Bapak Ibu bisa melihat dan mari kita semua untuk hadir dan mendukung semua dengan kehadiran kita. Ada doa-doa, doa Selasa di tempat ini jam 18 dan doa hari Rabu jam 18.30. Mari kita berdoa supaya kita sendiri boleh saling menguatkan satu dengan lainnya. Puji Tuhan, ibadah raya 11 Mei jam 7 pagi di tempat ini, pembicaranya Pendeta Pratama Leonita Kristianti dengan judul Ini Belum Titik. Puji Tuhan. Pemberkatan pernikahan. Minggu depan tanggal 11 Mei pukul 13 tempatnya di GBI Suryani, yaitu Saudara Yoel Kristianto dan Saudari Meliawati Francisca. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus diundang dalam pemberkatan pernikahannya. Jadi Bapak Ibu semua di tempat ini diharapkan kehadirannya. Ini ada undangannya dari Yoel dan Meli. Jadi bukan hanya sekedar wacana, tapi ini sudah Bapak Ibu resmi diundang. Pemberkatannya jam 1 siang hari Minggu. Ya, puji Tuhan, ditunggu kehadiran Bapak Ibu semua. Berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa dan dalam pemulihan. Kita juga berdoa buat sekolah minggu remaja pemuda dalam pekerjaan dan pendidikan mereka dan seluruh jemaat Tuhan, biar Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertainya. Amin. Puji Tuhan. Ini adalah jemaat yang berulang tahun sepanjang bulan April 2025. Bapak Elim Benyamin tanggal 4 April, Om selamat ulang tahun. Lalu Keranapu Kenesia Kristanto tanggal 4 April juga. Lalu Bapak Timotius Budi Sunere 5 April, selamat ulang tahun Pak Budi. 5 April juga Bapak Wisnu Hartawan Hence, puji Tuhan. Lalu tanggal 6 April Ibu Dewi Cahyati. Ya. Tanggal 7 Akung yang berulang tahun, Akung selamat ulang tahun. Lalu tanggal 7 juga Kevin Reynaldi.
Tanggal 9 Hizkia Oronato. Tanggal 9 juga Yosua Abdel Gunawan dan Ibu Joko Yumiati. Jadi 9 April ini ada kembar 3 ya. Ya, puji Tuhan. Tanggal 10 April Ibu Seli Kusmiati, selamat ulang tahun. Lalu tanggal 17 Gabriel Victoria. Tanggal 20 April Saudari Jesslyn ulang tahun. Tanggal 22 April Ibu Nurbeti, selamat ulang tahun Tante. Puji Tuhan. Tanggal 24 April Saudara Riki Senjaya. Tanggal 27 April Juwita Manalu. Dan tanggal 30 April Rita Margareta Sihombing. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun yang saudara-saudara semua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan dan kebahagiaan tentunya. Puji Tuhan. Pelayanan doa dan informasi Bapak Ibu bisa melihat. Yang memerlukan silakan bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di atas. Himbauan kesehatan, tetap menjaga kesehatan. Dan pastinya bahagia selalu. Puji Tuhan, kita akan menerima amplop persembahan persepuluhan. Saya undang para pelayan untuk maju ke depan dan saya serahkan pada Pendeta Madia Yosia Nasara. Mari kita bersatu dalam doa. Pada kesempatan ini Tuhan, anak-anak-Mu akan membawa, oh Tuhan, persembahan persepuluhan kepada Tuhan sebagai bentuk ketaatan dan kasih mereka kepada Tuhan dan buat gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau yang membalas segala berkat-berkat yang mereka berikan dengan berkat yang berkelimpahan dalam segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani pada pagi hari ini. Dan biar seluruh jemaat Tuhan memberikannya dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku beri yang terbaik bagimu. Yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, sebagimu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, setelah doa berkat, amin, diharapkan Bapak Ibu jangan salaman dulu ya, jangan cepat-cepat pulang, udah baru 8:30 misalnya, ya. Jadi salaman, oh sibuk, jangan. Mari kita tuntaskan sampai beres. Nah kan sesudah doa berkat itu kan Bapak Gembala, Bapak Yosi atau siapapun yang khotbah kan perlu waktu untuk ke depan. Nah, biarkan mereka ke depan, kita semua tetap dalam kondisi yang kusuk, ya, supaya kita sendiri merasakan kalau makan mah dari makan pembuka sampai penutup final gitu, ya. Ya, jadi supaya kita merasakan dan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita nyanyi lebih dari napasku dan nanti mimbar saya serahkan pada Pendeta Madia Yosia Nasara. Haleluya Yesus. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa.
berjalan di sampingku Bapa. Saya undang semuanya bangsa. Seumur hidupku lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa buat seluruh kegiatan ibadah, oh Tuhan, selama sepekan di gereja kami, baik itu persekutuan doa di remaja kaum muda, persekutuan doa umum, ibadah, oh Tuhan, komisi kaum pria, oh Tuhan juga, oh Tuhan, kaum ibu, kami serahkan dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati setiap acara ibadah atau persekutuan ini, kuasa Allah dinyatakan dan ada kerinduan bagi anak-anak-Mu untuk ambil bagian dalam, oh Tuhan, persekutuan doa maupun ibadah-ibadah komisi. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat ibadah raya pada hari Minggu, kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkati, oh Tuhan, urapi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani. Tuhan, pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan Tuhan yang melayani, mereka yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Kami percaya lawatan Allah, kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat, oh Tuhan, ibadah sekolah minggu, remaja, Tuhan berkati. Oh Tuhan, biar dalam ibadah-ibadah ini mereka juga semakin mengenal Tuhan lebih lagi dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat, oh Tuhan, pemberkatan nikah daripada saudara Yoel dan Meli yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 11 Mei jam 1 siang di tempat ini. Kami menyerahkan, oh Tuhan, ibadah pemberkatan nikah ini. Tuhan yang berkati, Tuhan pakai seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian. Terlebih Tuhan buat, oh Tuhan, pasangan yang akan, oh Tuhan, mengikuti pemberkatan nikah. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Oh Tuhan, bahkan mulai saat ini Tuhan yang menolong mereka, menyertai. Sehingga, oh Tuhan, mereka mempersiapkan segala sesuatu, oh Tuhan, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Sejauhkan segala halangan rintangan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya kuasa-Mu dan kehendak Tuhan yang terjadi atas, oh Tuhan, pemberkatan nikah daripada saudara Yoel dan Meli. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini buat seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan April, yang nama-namanya telah disebutkan tadi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun berkat Allah, berkat kesehatan, berkat kekuatan, panjang umur, berkat-berkat rohani. Oh Tuhan, berkat jasmani, Tuhan curahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan menyertai, oh Tuhan, sepanjang hidup mereka. Dan mereka boleh memuliakan Allah, oh Tuhan, dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda. Oh Tuhan, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, Tuhan berkati mereka. Tuhan yang membuat mereka berhasil Tuhan. Dan di atas semuanya nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Bahkan Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang hadir di rumah Tuhan saat ini maupun mereka yang mengikuti secara online. Tuhan memberkati setiap pribadi, keluarga-keluarga, pekerjaan mereka, usaha mereka berkati. Bahkan iman mereka semakin kokoh di dalam Tuhan. Pengenalan akan Tuhan semakin lebih dalam lagi Tuhan. Dan mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang diberkati. Bahkan dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat semuanya. Kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah.
Kami menyerahkan seluruh hidup kami, oh Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyertai seluruh jemaat Tuhan, pulang ke tempat dan rumah mereka masing-masing. Apapun yang mereka lakukan sepanjang hari ini, Tuhan yang memberkati. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah raya kami pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu, dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, dalam Putra yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan, amin.